Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pergeseran dan perubahan makna. Dalam bahasa, makna tidaklah statis yang diam begitu saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kata-kata dapat mengalami perubahan dalam cara penggunaannya. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena pergeseran dan perubahan makna. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang pergeseran makna. Pergeseran makna adalah ketika sebuah kata digunakan dengan cara yang berbeda dari makna aslinya, namun masih memiliki keterkaitan dengan makna tersebut. Pergeseran ini bisa meliputi cakupan makna yang menjadi lebih luas, menjadi lebih sempit, atau asosiasi tambahan. Penting untuk diperhatikan bahwa pergeseran ini masih berada dalam satu medan makna yang sama. Nah, pergeseran makna memiliki 5 gejala. Yang pertama ada peluasan makna, penyempitan makna, pengonotasian, penginestesian, dan pengasosiaan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada peluasan makna. Peluasan makna adalah suatu kata yang memiliki arti yang lebih sempit menjadi lebih luas. Nah, jadi yang dulunya tuh artinya lebih khusus gitu, menjadi lebih umum. Contohnya, ada kata asadun yang awalnya hanya berarti singa. Nah, singa itu kan adalah seekor hewan. Kini dapat diartikan untuk menggambarkan orang yang berani. Nah, layaknya seekor singa. Nah, perlu digarisbawahi masih dalam satu medan makna yang sama, yaitu seekor singa, menggambarkan sifat seekor singa tersebut. Yang kedua, ada penyempitan makna. Nah, penyempitan makna ini adalah kebalikan dari peluasan makna, yaitu suatu kata yang awalnya memiliki arti yang lebih luas menjadi lebih sempit atau terbatas. Contohnya, ada kata ijazah yang awalnya berarti surat izin, suratan penting lainnya. Kini lebih sering diartikan sebagai surat tanda tamat belajar yang biasa kita dapatkan ketika lulus sekolah. Yang ketiga, ada pengonotasian. Pengonotasian itu adalah suatu kata yang memiliki makna tambahan atau kesan tambahan. Nah, ini bisa bersifat positif atau bisa bersifat negatif. Contohnya, kata sa'labun yang berarti seekor rubah. Kini juga bisa digunakan untuk menyebutkan seseorang yang licik atau cerdik. Nah, ini kan bisa bersifat positif dan negatif. Yang keempat adalah penggunaan kata yang biasanya digunakan untuk satu indera, tetapi dipakai untuk menggambarkan indera lainnya. Contoh seperti ungkapan sautul hulu yang berarti suara yang manis, yang sebenarnya menggabungkan antara indera pendengaran dengan indera rasa, yaitu manis, biasanya untuk makanan. Tapi di sini digunakan untuk menggambarkan suara yang indah. Nah, itu bisa disebut dengan penginestesian. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah pengasosiaan. Definisinya adalah sebuah kata yang memiliki makna baru ketika dihubungkan dengan sifat yang berkaitan dengan kata tersebut. Sebagaimana contohnya, ada kolbun yang berarti hati. Dapat digunakan untuk menggambarkan perasaan atau emosi jiwa pada seseorang. Dan dapat digarisbawahi, yang terpenting adalah masih mencakup pada satu medan makna yang sama. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang perubahan makna. Definisinya adalah sebuah kata yang mengalami pergeseran makna yang sangat drastis sehingga maknanya benar-benar berbeda dari makna aslinya. Rujukan awalnya sudah berubah total dan kata tersebut kini digunakan untuk merujuk hal yang sama sekali berbeda. Sebagaimana contohnya kata kitorun. Dalam bahasa Arab,
klasik berarti serombongan onta yang sedang berjalan beriringan. Nah, akan tetapi pada zaman sekarang kata kitorun itu lebih sering diartikan sebagai kereta api. Nah, dapat disimpulkan bahwa eh, artinya sudah sama sekali tidak merujuk pada segerombolan onta tersebut. Nah, ternyata dalam pergeseran maupun perubahan makna di sini memiliki faktor-faktor yang menjadikan penyebabnya. Menurut Parera, dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, karya Muhammad Syarif Hidayatullah, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 5. Berikut adalah penjelasannya, disertai dengan contohnya. Faktor yang pertama adalah persepsi yang berubah. Persepsi yang berubah adalah cara pandang masyarakat terhadap suatu kata yang seringkali berubah seiring berjalannya waktu, sehingga makna kata pun turut mengalami pergeseran. Contoh dalam bahasa Arab adalah kata ghurfatun, yang awalnya berarti tempat untuk menyendiri. Sekarang berarti ruangan atau kamar. Perubahan persepsi ini menunjukkan bagaimana bahasa mencerminkan realitas sosial masyarakat. Faktor yang kedua ada kekaburan dan ketidakpastian makna. Kekaburan dan ketidakpastian makna adalah kata-kata tertentu memiliki makna yang terlalu luas atau multitafsir, sehingga memungkinkan pergeseran makna itu terjadi. Contoh dalam bahasa Arab adalah kata faslun, karena bisa diartikan dengan banyak makna. Contohnya, dia bisa diartikan sebagai kelas, dan bisa juga diartikan sebagai bab, tergantung konteks pada sebuah kalimat itu sendiri. Karena sifat multitafsir ini, kata mudah mengalami perubahan makna, tergantung cara masyarakat memahaminya. Faktor yang ketiga ada salah kaprah. Salah kaprah adalah ketika sebuah kata digunakan dengan makna yang keliru, tetapi karena digunakan terus-menerus oleh banyak orang, akhirnya kesalahan itu menjadi hal yang sangat wajar. Contoh dalam bahasa Arab ada kata hadir. Bisa diartikan sebagai hadir atau kayak kita menghadiri ke sesuatu tempat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, maknanya bisa berubah menjadi baiklah atau boleh. Sebagaimana di contoh cuplikan di bawah ini. Di dalam potongan kartun anak ini, seorang hakim menggunakan kata hadir sebagaimana yang diartikan sebagai baiklah. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu struktur kosakata yang terbuka. Bahasa memiliki struktur kosakata yang terbuka. Artinya, kata-kata selalu siap menerima makna baru sesuai dengan perkembangan teknologi, budaya, ataupun kebutuhan masyarakat. Contoh kata dalam bahasa Arab yaitu seperti kata syabbaka, berarti jaring, seperti jaring ikan untuk memancing. Akan tetapi, sekarang dapat dimaknai menjadi jaringan internet. Sifat terbuka ini membuat bahasa tetap relevan di zaman modern, mampu menciptakan atau mengadaptasi istilah baru dari akar atau lama. Faktor kelima sekaligus faktor yang terakhir adalah kehilangan motivasi, yaitu ketika hubungan antara kata dan makna aslinya tidak lagi relevan atau terlupakan. Contoh dalam bahasa Arab ada kata waroko. Sekarang lebih banyak diartikan sebagai kertas. Akan tetapi, pada zaman dulu lebih sering diartikan sebagai daun. Simpulannya adalah kehilangan motivasi terjadi ketika masyarakat lebih memprioritaskan makna yang relevan dengan kebutuhan zaman daripada asal-usul katanya.
Faktor kelima sekaligus faktor yang terakhir adalah kehilangan motivasi, yaitu ketika hubungan antara kata dan makna aslinya tidak lagi relevan atau terlupakan. Contoh kata dalam bahasa Arab yaitu kata waroko. Sekarang lebih banyak diartikan sebagai kertas. Akan tetapi, pada zaman dahulu lebih sering diartikan sebagai daun. Kesimpulannya, kehilangan motivasi terjadi karena masyarakat lebih memprioritaskan makna yang relevan dengan kebutuhan zaman daripada asal-usul kata tersebut. Slide terakhir ini adalah perbedaan utama pada pergeseran dan perubahan makna. Untuk memperjelas perbedaannya, pergeseran makna adalah perubahan kecil atau pengembangan dari makna yang sudah ada. Makna aslinya masih terlihat dalam satu medan makna yang sama. Sedangkan perubahan makna adalah transformasi besar di mana kata digunakan untuk sesuatu yang sama sekali berbeda dari asalnya. Jadi kalau di perubahan makna itu, maknanya itu berubah drastis dan tidak mencakup dengan satu medan makna yang sama. Jadi berubah total. Kesimpulannya adalah bukti bahwa bahasa bersifat dinamis. Pergeseran makna menunjukkan evolusi makna secara perlahan dengan tetap menjaga hubungan dengan asalnya. Sedangkan perubahan makna mencerminkan pergeseran total secara total sesuai kebutuhan zaman. Kedua proses ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan bahasa, termasuk bahasa Arab. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang perbedaan keduanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.